Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Prayoga Kasmas ENNPHD, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi yang berjudul Usaha Makanan Crispy Lab, yang berisi tentang BMC, STP, keuangan, aspek sosial, dan green cycle. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Syifa Khairunisa. Saya Laura Valencia Jesse. Saya Yulia Marnis. Oke, yang pertama-tama di slide pertama itu ada Crispy Lab BMC. Yang pertama itu ada customer segment, yaitu targetnya itu Gen Z dan milenial yang berusia 15-35 tahun yang suka makanan praktis dan kekinian. Yang kedua itu ada value proposition, yaitu ayam crispy renyah dengan varian sambal yang khas, bisa custom, harga terjangkau, dan kemasan yang menarik. Yang ketiga itu ada channel, yaitu penjualan lewat media sosial, platform delivery, dan booth event. Yang keempat itu ada customer relationship, yaitu dijaga lewat first respon, promo, loyalty, dan feedback pelanggan. Selanjutnya itu ada key activities, yaitu produksi ayam, racik sambal, kontrol kualitas, dan pengembangan menu. Selanjutnya itu ada key research, yaitu tim dapur, resep sambal khas, brand, dan modal yang berkat. Selanjutnya ada key partners, yaitu supplier halal, platform delivery, dan dan konten kreator. Selanjutnya ada cost struktur, yaitu yang berisi biaya bahan baku, kemasan, tenaga kerja, dan promosi. Yang selanjutnya itu ada, yang terakhir itu ada revenue stream, yaitu yang berisi pendapatan dari penjualan delivery, bundling, dan kolaborasi. Yaitu Crispy Lab fokus pada rasa, kemudahan, dan pengalaman digital. Selanjutnya itu ada STP dari Crispy Lab, yaitu yang pertama ada segmentasi Crispy Lab menargetkan usia dari 13 sampai 15 tahun, yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran yang aktif dan mobile. Konsumen ini memiliki tingkat konsumsi makanan cepat saji tinggi dan menyukai inovasi rasa serta gaya hidup modern. Yang selanjutnya itu ada targeting, yaitu target utama berada di sekitar kampus dan perkantoran yang membutuhkan makanan cepat, praktis, dan mudah diakses via delivery. Konsumen cenderung inklusif dan tertarik pada variasi rasa serta promo. Yang terakhir itu ada eh, positioning Crispy Lab dipromosikan sebagai ayam goreng crispy premium dengan varian rasa saus unik dan trendy, dan menawarkan pengalaman makan berbeda, kemasan modern, dan harga terjangkau. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen keuangan Crispy Lab. Crispy Lab. Di sini ada data usaha kami, biaya tetapnya itu di sewa booth atau dapur 300.000, listrik dan gas itu 150.000, gaji Hepler itu 50.000, kemasan dasarnya itu 150.000. Biaya variabelnya itu varian original itu 480 porsi dikali 8.000 sama dengan 3.810.000. Varian topping 600 porsi dikali 11.000 sama dengan 6.600.000. Ekstra sambal 120 porsi dikali 1.000 sama dengan 120. Jadi total biaya tetapnya itu 1.100.000, sedangkan total biaya variabelnya itu 10.560. Perhitungan laba bersihnya ini, laba kotornya sama dengan pendapatan dikurang HPP atau harga pokok penjualan. Sama dengan 22.800 dikurang 10.560 sama dengan 12.240. Total biaya operasionalnya itu fixed, fixed cost ditambah variable cost sama dengan 11.660.000. Laba bersihnya itu laba kotor dikurangin sama biaya tetap. Jadinya 12 juta tadi dikurang sama 1.100.000 sama dengan 11.140.000. Volume penjualannya itu
Yang original 16 porsi dikali 30 sama dengan 480. Varian topping itu 20 porsi dikali 30 sama dengan 600. Ekstra sambal itu 4 porsi dikali 30 sama dengan 120. HPP-nya ini, HPP original itu dikali sama bahan baku originalnya. Jadi dapatnya itu 480 dikali 8.000 sama dengan 3.840. Yang variannya itu 600 kali 11.000 sama dengan 6.600.000. HPP sambelnya 620 dikali 1.000 sama dengan 120.000. Jadi total HPP-nya itu 10.560.000. Hasilnya itu tinggal ditambahin aja. Pendapatannya ini kita jual lah, yang original itu 15.000, yang topping varian topping itu 25.000 sama ekstra sambal kalau ada yang mau itu 5.000. Jadi 480.000 dikali 15 itu 7.200.000. 600 dikali 25.000 sama dengan 15 juta. 150 dikali 5.000 sama dengan 600. Habis itu ditambahin aja semuanya jadinya 22.800. Arus kasnya itu total pendapatannya kan 22.800. Nah, total kas keluarnya itu 11.660. Jadi arus kas bersihnya, kas masuk dikurang kas keluar. Jadi 20.800 dikurang 11.660 sama dengan 11.140.000. Next. Di sini break even point-nya atau titik impas buat balik modalnya itu margin kontribusinya rata-rata kan 10.200 per porsi. Sama total biaya tetapnya itu 1.100.000. Jadi BP unitnya itu 1.100.000 dibagi 10.200 sama dengan 108 porsi. Terus BEP rupiahnya BEP sama dengan BEP unit dikali harga jual rata-rata. Jadi 108 porsi dikali 21 sama dengan 2.268. Untuk kelayakan usaha berdasarkan analisis keuangan yang telah kita lakukan, di sini laba bersihnya tinggi 11.140.000, terus arus kasnya positif, titik impasnya sangat rendah, terus permintaan pasar besar untuk makanan crispy dengan varian rasa, strukturnya biaya efisien dan harganya sesuai daya beli konsumen. Maka usaha Crispy Lab ini dinyatakan layak dijalankan karena usaha ini memiliki peluang pengembangan yang besar dan tingkat resiko finansial yang rendah. Selanjutnya di sini ada aspek sosial Crispy Lab untuk peran untuk masyarakat. Yang pertama itu ada membuka lapangan pekerjaan. Crispy Lab merekrut karyawan dari lingkungan sekitar untuk bagian memasak kasir dan pengantaran sehingga dapat membantu menambah penghasilan sumber daya manusia di yang kedua ada memberi pelatihan kerja dasar. Crispy Lab memberikan pelatihan cara menggoreng ayam yang standar, menyajikan dengan higienis, serta cara melayani pelanggan dengan ramah agar karyawan punya skill yang bisa dipakai di masa depan. Selanjutnya ada mengajarkan skill digital sederhana. Karyawan akan diajari cara menerima order lewat WhatsApp, GoFood, GrabFood, menggunakan promo di media sosial, dan membalas chat pelanggan sehingga mereka mempunyai wawasan luas tentang teknologi. Lalu yang keempat itu ada mematuhi aturan kerja. Crispy Lab berusaha memberi upah yang sesuai aturan daerah dan mengatur jam kerja yang fleksibel supaya hubungan dengan karyawan tetap baik dan terjaga. Selanjutnya ada yang kelima, dekat dengan pelanggan dan komunitas. Crispy Lab aktif ikut kegiatan warga seperti bazar atau acara sekolah dengan buka stand tester ayam crispy supaya lebih dikenal dan terasa dekat dengan masyarakat. Lalu ada yang keenam, ada harga terjangkau untuk semua kalangan. Menu Crispy Lab disusun dengan harga yang bersahabat untuk pelajar, mahasiswa, dan keluarga sehingga banyak orang bisa menikmati tanpa merasa keberatan.
Yang ketujuh ada program promo dan loyalitas, yaitu Crispy Lab memberi promo tertentu. Dengan beli beberapa paket akan mendapatkan bonus minum atau potongan harga agar pelanggan merasa dihargai dan ingin kembali lagi. Yang terakhir ada berbagi lewat donasi makanan. Jika terdapat stok ayam yang masih layak makan namun tidak habis terjual, maka sebagian bisa disalurkan ke panti asuhan. Ada Green Cycle Crispy Labs. Yang pertama itu ada mengutamakan bahan baku dari pemasok lokal. Crispy Lab bekerja sama dengan pemasok ayam, tepung, dan bumbu dari daerah sekitar untuk mengurangi jarak pengiriman dan mendukung usaha kecil lokal. Lalu yang ketiga ada menghemat penggunaan energi. Penggunaan alat-alat masak dan peralatan listrik diatur, misalnya hanya dinyalakan saat diperlukan dan rutin dicek, sehingga pemakaian gas dan listrik lebih hemat. Yang ketiga ada menggunakan kemasan ramah lingkungan. Untuk kemasan Crispy Lab memakai kotak kertas atau kemasan yang mudah didaur ulang dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai agar dapat menjaga lingkungan. Yang terakhir ada mengajak pelanggan peduli lingkungan. Crispy Lab akan menyampaikan maupun menempelkan pesan singkat di kemasan dengan ajakan membuang sampah pada tempatnya atau memakai tas belanja sendiri agar pelanggan dapat ikut serta mendukung dan menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami yaitu Crispy Lab merupakan usaha makanan yang memiliki konsep jelas, pasar yang sesuai, serta perhitungan keuangan yang realistis. Dengan strategi STP yang tepat, biaya operasional yang efisien, dan proyeksi laba yang positif, usaha ini dinilai layak untuk dijalankan. Selain itu, Crispy Lab juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar, pelatihan karyawan, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan. Crispy Lab juga tidak hanya berpotensi menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.